Dunia sekarang ini tantangannya sedemikian kompleks ya, jelas sangat kompleks sekali, tuntutan publik juga sangat tinggi. Oleh karena itu bekal kita yang paling utama adalah pengetahuan yang kita miliki. Artinya kita tidak bisa lepas begitu saja apa yang terjadi di sekitar kita, ya, karena itulah yang jantung kita tuh ada di sekitar kita semuanya, yang kita harus pantau semuanya. Kita sebut dengan monitoring semuanya gitu loh. Kalau kita bicara tentang produk film, Hollywood itu bikin film kan nggak dalam waktu yang cepat kan. Betul. Iya kan, dia 2 tahun sebelum dirilis sekarang. Jadi apa? Itu tadi maintenance beritanya aja gitu loh. Mulai dari ceritanya seperti apa, kemudian siapa sutradaranya aja udah jadi berita gitu kan. Jadi maintenance itu yang secara terus-menerus itu yang menjadi orang akhirnya ingat sampai akhir kapan sih mau ditayangkan ini gitu. Media sosial itu jelas membawa pengaruh yang dahsyat ya di dalam penyebaran informasi, yang tiba-tiba saja kita mendapatkan isu yang luar biasa datangnya itu kan. Itu yang di era sekarang ini seperti itu ya. Jadi tidak lagi kita bisa bekerja dalam arti 9 to 5 ya, dari jam 9 sampai jam 5. Kita anytime saja kita harus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ingin bercerita sesuatu, tapi mungkin ceritanya tidak panjang. Dari begitu banyak iklan yang saya tonton, saya terpapar oleh satu iklan. Sebenarnya iklan lama, jadi siapapun saya kira bisa dengan mudah mungkin mencarinya di media sosial. Itu iklan, biasa tuh kalau iklan yang unik-unik tuh dari Thailand ya. Iklan itu lumayan membuat saya terhibur. Karena gambarannya kira-kira begini, meskipun Anda bisa cari, tapi saya mau ceritakan saja secara singkat gitu. Iklan itu dibuka dengan adegan ada telur-telur bebek, lalu ada induknya mengeram, lalu tidak lama menetas. Salah satu telur itu, yang keluar dari telur itu bukan bebek, tapi kura-kura. Nggak salah, kura-kura atau penyu gitu. Pokoknya sejenis itulah ya, kura-kura sama penyu kan mirip itu. Yang satu di laut, yang satu di air tawar, atau ada juga yang di darat. Nah, terus jalanlah si bebek itu dengan anak-anaknya. Ditinggalkanlah kura-kura itu. Selain jalannya melambat, itu memang bukan jenisnya, jadi mungkin dia dicuekin gitu. Terus dia ngikut tuh, mencari gitu. Kokok gitu, ada bunyinya ya, kura-kura saya juga baru tahu tuh. Dia mencari ibunya. Lalu di adegan berikutnya kira-kira sampai di akhirnya itu dia tiba ada di sebuah kamar di mana di situ ada seorang yang sedang tidur. Tidur tuh begini gitu. Lalu dia kayak memanggil ibunya itu persis di ketiaknya si yang tidur itu. Rupanya di akhirnya tuh saya baru tahu itu iklannya iklan parfum atau iklan pewangi ketiak gitu ya. Jadi ketiaknya itu bau penyu atau bau kura-kura gitu. Lumayan lah gitu. Saya berpikir bahwa iklan ini ya luar biasa ya idenya gitu, unik. Iklan-iklan di produk-produk Thailand itu banyak yang unik. Sebagai sebuah iklan, sebagai sebuah alat pemasaran, sebagai produk yang didesain memang untuk menyampaikan pesan tentang sebuah barang atau produk yang dijual gitu. Itu berhasil ya kira-kira. Memorable banget, mudah diingat, lalu kemudian juga bisa mengingatkan penontonnya, meskipun pada saat itu saya tidak karena lebih fokus pada ceritanya. Mungkin ketika iklan itu muncul akan ingat pada produknya. Jadi iklan semacam itu berhasil gitu ya. Menempatkan produk yang mau diiklan itu ke dalam kepala penontonnya. Tapi pertanyaan yang sering muncul terkait dengan iklan, apakah iklan itu fungsinya sesederhana itu gitu. Ternyata kalau menurut berbagai penelitian atau di dunia ilmiah dikenal bahwa ya tidak sesederhana itu. Iklan punya dunianya sendiri. Jadi iklan itu adalah ya katakanlah sekumpulan atau sistem ide yang punya nilai-nilai sendiri. Dia bisa bukan hanya menyampaikan pesan untuk jualan, tapi dia juga bisa mendefinisikan sesuatu, menciptakan sesuatu. Itu sebabnya misalnya
salah satu dampaknya sampai hari ini kita mungkin tidak bisa melepaskan diri gitu ya dari pandangan atau persepsi tentang yang cantik itu seperti apa sih gitu, yang ganteng itu seperti apa. Meskipun kita tahu secara substantif itu bisa digugat, tapi pikiran kita sudah terbentuk ya oleh secara sosial sudah terkonstruksi gitu bahwa kita mendefinisikan cantik, ganteng gitu dengan perbandingan yang sebaliknya gitu tuh kayak gitu. Nah, iklan atau media itu turut memperkuat itu, katanya, kata menurut teori. Selamat datang di Tangga Merah, tempat kita ya ngobrol-ngobrol santai dengan orang-orang, dengan para tokoh untuk belajar bagaimana caranya naik dengan antusias dan turun dengan ikhlas. Belajar dari kehidupan mereka tentu saja untuk agar kita bisa tetap waras. Hari ini saya akan berbincang dengan seorang teman. Beliau adalah akademisi tapi juga punya latar belakang praktisi di bidang apa ya, saya juga nggak tahu, nanti kita tanyain aja ya. Selamat datang Pak Tono Purwantoro. Terima kasih Kang Nanang untuk waktunya, Ya, kesempatan baik ini. terima kasih banyak sudah hadir di sini, Pak Detono. Pak D. Panggilan saya Gak itu apa-apa ya dibilang Pak D ya sama Ya, karena itu teman-teman kampus ya. Mas Jack itu selalu mengingatkan. Mas Jack itu siapa ya? Mas Jack ini partner saya Oh, iya. di kampus juga, Mas, gitu. Oh iya. Orangnya sangat setia sekali. Kemana dia itu sekarang ya? Sepertinya dia sedang mencari ketenangan ya, sambil belajar, mengasuh anak-anaknya, tetapi juga produktif di dalam hasil karyanya. Ya Mas Jack itu kan kuliah lagi S3 Iya, ya. sedang ambil S3. Tapi Pak Detono nggak mau kuliah lagi. sebenarnya sih mau, tapi kayaknya sih Jangan deh Pak, saya juga nggak selesai. kadang kita semangat belajar, semangat masuknya, tapi semangat juga Iya, iya, keluarnya iya. kan gitu. Tapi kadang sulit tuh seperti itu. Tapi ya memang mungkin faktor U aja lah kalau saya sih gitu loh. Ya, emang U-nya udah berapa? Enggak juga kan? Itu kan cuman ini aja tuh, Cuman angka aja kok ya. cuman angka. Rambut juga cuman warna Iya, gitu. Bang, angka, kemudian rambut, warna kan gitu ya. Sudah menandakan gitu ya, ciri-cirinya sudah kita ke arah yang lebih mature nih. Mature. Tapi 2003-2024 ini sebenarnya rambutnya rambut yang Iya, lumayan jadi perhatian. jadi Ya. perhatian. Terutama pemimpin kita yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya saya bercanda, tapi jawabnya serius gitu. Padahal dari dulu yang rambut putih itu banyak ya. Masih ada. Tokohnya tidak hanya yang muncul sekarang. Pak Hatta Rajasa juga rambut putih. Udah banyak lah ya. Tapi yang paling saya ingat sih Pak Tono sebenarnya. Ya karena dekat ya. Karena sering kali melihat gitu kan. Iya, iya. Jadi sulit untuk dilupakan. Mungkin itu yang jawaban yang paling pasti kan. Ya, Pak Tono itu dulu latar belakangnya artinya berangkat ke kampus sebagai pengajar itu dari praktisi ya. Iya, betul Kang Nanang. Jadi sebelum saya berada di kampus UI ini, tentunya saya pernah selesai kuliah, saya lanjut di bidang profesi PR ya waktu itu. PR ya. Ya, cukup beberapa puluh tahun lah di PR itu. Berapa lama? Di Kalau di total Di total mungkin sekitar hampir 15 tahunan lah. di berapa perusahaan? Ada sekitar 3 perusahaan waktu itu. Ya. Yang paling lama? Yang paling lama saya pasti di sosio konsultan, sosio komunikasi konsultan. Sebagai apa tuh Pak waktu itu? Sebagai senior consultant aja gitu ya. Jadi kita memberikan guidance kepada partner kita ya yang membutuhkan untuk kegiatan-kegiatan PR-nya mereka. Ya itu saya nanya sebagai orang awam, mungkin banyak juga orang yang bertanya pekerjaan itu seperti apa sih sebenarnya pekerjaan? Tentunya kita mengamati apa sih yang menjadi kendala dari perusahaan itu Oke. di mata publiknya. Disinilah kita perlu melakukan suatu survei dulu, mengamati, mencermati bagaimana pandangan publik terhadap atau pandangan stakeholder kepada perusahaan itu. Setelah itu kita lihat, kita cari melalui berbagai referensi, termasuk media, ingin mengetahui ada di posisi mana sih perusahaan itu. Misalnya perusahaan A, Ya,
dia punya masalah gitu ya. Dia taunya bahwa ada sebuah lembaga yang kira-kira kompeten menangani masalahnya dari mana? Biasanya sih mereka dari mulut ke mulut dan dari mulut ke mulut maksudnya dari informasi yang dia dapatkan dari Oke. rekannya atau ya mereka tahu dari Atau dari proposal dari iklan juga gitu? Enggak. kita nggak pernah beriklan maksudnya Enggak ya? tidak pernah beriklan tapi mereka mencari kita lah yang biasa jadi kita lebih banyak memang pasif seperti itu ya. Tapi memang dunianya Memang sudah begitu dunia waktu ya. itu masih lingkup kita waktu itu masih belum terlalu banyak lah pemain-pemainnya seperti itu. Yang disebut waktu itu tuh tahun berapa sih sebenarnya? Seberapa Jauh kan jadul? waktu itu gitu ya. Ya sekitar tahun berapa ya 90 20 2000-an lah tahun 2000-an itu 2000 sampai 2010 tuh. Yang paling serius biasanya problemnya apa perusahaan tuh? Misalnya contohnya yang pernah ya ditangani. mereka butuh eksistensi lagi lebih dikenal biasanya begitu. Oke. Lebih dikenal karena mungkin brandnya mereka sudah mulai terlupakan gitu ya atau mereka juga perlu terangkat lagi image-nya di mata publik atau di mata stakeholder mereka sehingga mereka butuh apa nih yang perlu bikin apa kita sesuatu itu. Katakanlah dalam kasus macam itu, dalam kasus misalnya perusahaan kayaknya kok turun terus nih, nggak dikenal oleh publik gitu. Ya. Perlu apa ya Jadi, gitu. Nah kita itu biasanya penanganannya seperti apa? Nah, penanganannya tadi kita Secara melalui riset tadi gitu ya. Mengamati berdasarkan data-data yang kita dapatkan, ya setidaknya titik krisisnya itu ternyata hanyalah masalah mungkin kurang dia expose melalui media. Oh. Umumnya seperti itu ya. Jadi perusahaan itu akan lebih cepat atau akan bisa stabil ketika atau manakala mereka memang sangat akrab dengan informasi yang disampaikan melalui media. Media massa maksudnya ya, media massa atau sekarang mungkin lebih banyak kepada media online atau bahkan mungkin sekarang bisa banyak kita menggunakan yang namanya media sosial. Ya. Oke. Karena bagaimanapun perusahaan kalau tanpa melakukan publisitas, tidak memberikan informasi, tentu saja mereka juga akan terlupakan di mata publik. Itu berarti akan diinvestigasi secara holistik gitu di perusahaannya, di respon publiknya segala macam gitu kira-kira ya. Menyeluruh seperti itu. Kendalanya atau problemnya ada di karena mana? itu disitulah bentuk keseriusan kita kan untuk menangani sehingga kita punya treatment yang tepat untuk pelepasan komunikasi kita atau pelepasan informasi kita kepada publik kita ini. Pernah ada nggak misalnya perusahaan yang memang benar-benar ini bukan turun lagi nih tapi hampir pingsan atau pingsan gitu. Dalam pengertian mereknya atau brandnya gitu yang ditangani. Sejauh ini sih saya belum sampai ke sana gitu ya. Levelnya di mana tuh? Maksudnya di antara yang paling serius. Yang paling serius tuh kita mereka cuman hanya merasa tidak nyaman dengan kondisi yang sekarang ini gitu ya. Sehingga mereka butuh sesuatu yang ayo kita bergerak lagi bersama-sama. Kayak stagnan paling gitu ya. Ya, setidaknya stagnan. Kalau dalam krisis ini sampai jatuh itu saya belum sempat menangani seperti itu. Lalu yang dilakukan adalah misalnya dalam kasus yang semacam itu ya, kita rebranding atau apa? Iya, rebranding, ya bikin berbagai aktivitas. Bikin aktivitas itu banyak kita bikin sesuatu yang tiba-tiba membuat kegiatan-kegiatan yang kreatif gitu loh ya, yang nggak kepikiran selama ini gitu loh. Jadi ada bikin momen yang akhirnya menjadi sesuatu yang daya tarik semua orang. Oh iya ada sesuatu nih yang kita lakukan. Gitu. Nah itu yang mencari momen-momen itu yang kita dapatkan dari hasil temuan-temuan itu, Kang. Kalau boleh diceritain misalnya ada sebuah perusahaan apa gitu tanpa disebutkan namanya punya problem apa terus apa yang ditangani? Misalkan saja kalau kita lihat waktu itu ya katakan organisasi ini butuh yang namanya partisipasi dari perusahaan tentang waktu itu kondisi sumber resapan katanya, sumber resapan lah kita bicara itu dulu ya. Sumber resapan ini masih banyak diabaikan oleh perusahaan-perusahaan. Oke. Ya kenapa? Karena mereka kan maunya dapat air yang gratis kan, ya. Iya. Termasuk apartemen, termasuk hotel gitu.
Nah, yang kekhawatiran dari katakan klien kita ini tentunya kalau ini akan dihabiskan terus, apa artinya sumber daya air ini yang kalau terus-menerus apa namanya diambil, maka ini akan membahayakan juga kan buat kita semuanya. Nah, kemudian bagaimana kita harus bersikap terhadap upaya pemerintah ketika itu untuk melakukan apa namanya pencegahan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan seperti itu. Ya. Dan disinilah kita dapatkan data hampir rata-rata beberapa gedung-gedung yang itu memang tidak ini gitu loh, tidak punya yang namanya sumber resapan itu. Gitu. Ya, akhirnya kita membuat berbagai aktivitas ya, yang mengajak mereka para pemilik-pemilik ini untuk mau bergabung melakukan suatu tindakan untuk keselamatan kita semuanya. Oke. Itu ya, dengan berbagai aktivitas yang apakah melalui olahraga gitu ya. Kita bikin show. Jadi memang harus mendatangkan banyak aktivitas untuk itu. Itu buat saya sih menjelaskan betapa sebenarnya dunia PR ya sekompleks itu dan dari dulu sebenarnya begitu ya. Betul, bukan sekali. hanya sekarang. Jadi kalau kita membayangkan PR itu humas atau biasa disebut dengan humas atau ya memasarkan sesuatu seolah-olah tuh apa namanya kalimatnya itu seolah-olah mewakili sesuatu yang simple, yang sederhana. Padahal orang berada di dunia itu harus punya skill, punya keterampilan, kemampuan yang analisa yang kuat. Kayak gitu-gitu kira-kira ya Pak. Itu memang dibutuhkan untuk itu ya, untuk kita sebagai pelaksana dan ya pelaksana untuk melakukan komunikasi itu kan diperlukan berbagai upaya-upaya yang kreatif terutama gitu loh. Ya, yang tadi yang tidak terpikirkan sebelumnya gitu kadang-kadang gitu ya. Karena sekarang itu yang saya tahu ya, sekarang itu ada semacam kayak beberapa orang yang tidak belajar di situ atau bukan itu dunianya, tapi hanya tahu kulit-kulitnya gitu melalui media seolah-olah menggampangkan itu pekerjaan yang gampang. Begitu dia terjun langsung misalnya menjadi bagian dari tim kampanye politik kayak gitu-gitu dia baru tahu. Ini ternyata jantungnya di sini nih. Harus mikirin secara kreatif gimana masarin seseorang tadi, apalagi jual orang yang. Iya, apalagi jual orang ya gitu kan. Kalau jual barang mungkin masih ya jual barang juga tidak mudah kan sebenarnya. Untuk membuat brand seseorang diakui itu kan tidak mudah juga gitu. Kita perlu taktik atau taktik dan strategi itu kan gitu loh. Iya. Jual orang yang legal maksudnya. Kalau yang ilegal kan yang kemarin baru ditangkap tuh kan jual itunya ya. Jual apa namanya? Organnya kan gitu ya. Organ orangnya kan gitu. Itu jual ginjal ya. Organ orangnya, ya. Ya. Jadi kalau misalnya saya atau anak muda lah kita bayangkan begitu, mau ikut menjadi bagian atau berminat dengan pekerjaan itu, bekalnya apa Pak Tono? Terutama sekarang gitu di dunia sekarang. Dunia sekarang ini tantangannya sedemikian kompleks ya, jelas sangat kompleks sekali. Tuntutan publik juga sangat tinggi, ya. Oleh karena itu bekal kita yang paling utama adalah pengetahuan yang kita miliki. Artinya kita tidak bisa lepas begitu saja apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, karena itulah yang jantung kita tuh ada di sekitar kita semuanya, yang kita harus pantau semuanya. Kita sebut dengan monitoring semuanya gitu loh. Apa sih yang menjadi problematik di sekitar kita ini, terutama si tokoh tadi misalkan atau si brand tadi, apa yang menjadi problematik yang utama, kenapa dia bisa seperti itu. Jadi faktor why dan how ini memang harus muncul terus-menerus di dalam diri kita. Dan tentu saja kita sebagai praktisi atau sebagai orang yang bergelut di sana, mau tidak mau kita memantau informasi dari berbagai yang ada, berbagai media tersedia ini, atau bahkan kita mungkin mencari informasi tadi kalau memang tidak tersedia. Ya, dan satu hal mungkin memang harus tadi yang disebut kreatif itu, Mas. Iya. Ya, Kang. Banyak Doa. baca, melek, peka gitu-gitu ya. Ya, banyak doa juga tentu saja. Iya. Ya. Banyak doa. Oke, cukup lama ya menjadi
ya menurut saya ukurannya lama ya, praktisi gitu. Terus kemudian masuk ke dunia akademik, ke dunia kampus, ngajar dengan tuntutan harus bikin ini, harus itu tuh. Betul. Pak Tono ngerasain di mana ininya? Apa susah senangnya tuh? Ini ya, teman-teman mahasiswa ini kadang-kadang masih perlu diajak keras untuk membaca. Membaca tuh dalam arti membaca referensi, membaca textbook, membaca. Diajak keras ya. Kayaknya Mau kita nggak harus mau, siap-siap memang. rotan ya ini ya. Ya kerasnya tidak kayak rotan sih Kang. Kita Enggak juga cuma ya. kita pakai Atau pecut Madura, enggak juga. pakai jamu Madura. Baca ya, baca. Baca memang, membaca itu sangat menentukan ya buat teman-teman kuliah kita ini, teman-teman mahasiswa ini. Kenapa? Karena semua itu ada di situ kok sebenarnya gitu ya. Ya. Ya sekarang mungkin mendengar juga lebih mudah lagi karena apa yang kita informasi ini kan sekarang sudah banyak juga, tidak hanya kita baca tapi kita dengarkan dari berbagai penjuru kan gitu ya. Jadi tetap keep in touch dengan apa yang terjadi di sekitar kita sih. Itu aja yang penting gitu loh. Jangan abaikan, kita jangan lengah untuk apa yang terjadi di sekitar kita ini. Ya sebenarnya kita, generasi kita, saya Pak Tono, tidak jauh. Kita imigran, digital imigran. Yes, ya. Anak baru atau kita itu pendatang baru di dunia digital. Sebenarnya juga nggak rajin-rajin amat baca sih gitu. Masa sebenarnya. Tapi kita berdiri dari duduk, meskipun baca kadang-kadang duduk atau tidur. Intinya untuk menggambarkan bahwa ketika ada pikiran bahwa harus nih gitu. Baca itu ada dua ya Pak ya. Ada. Kalau saya sering menggambarkannya dalam dua motivasi gitu. Jadi pertama karena kita suka. Kalau kita suka novel, kita baca novel. Betul. Sama itu bagus sekali gitu kira-kira. Kalau suka ya sikat aja, baca apapun yang lu suka gitu kira-kira. Yang kedua ada yang tidak kita suka, tapi kita harus tahu bahwa kita harus baca. Betul. Ya. Itu harus betul. gitu. Yang jadi salah satu untuk hiburan kita, tapi satu lagi untuk keharusan kita untuk membacanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari buku tadi. Betul. Dan dua-duanya sama manfaatnya kuat gitu. Maksudnya karena mungkin otak kita di kayak penampungan diisi terus. Misalnya dulu kan kita mainnya toko buku atau ke perpustakaan yang sepi kayak gitu-gitu dan memang ada buku-buku doang. Sekarang kan enggak gitu, baca buku digital, ya baca PDF, ke distract sama Instagram, Instagram ya, sama macam-macam, sama TikTok itu gitu. Shopee sama ini kan atau Instagramnya gitu, terganggu juga. Ya itu. Tokopedia gitu kan? Iya, belum itu tadi tempat-tempat belanja itu. Oke, itu penting ya untuk diingatkan ya soal. Ya, ke teman-teman kita ini. Tapi kalau secara pribadi Pak Tono merasa adaptasi dari dunia praktisi sebagai nanjak-nanjaknya itu gimana ya untuk bertahan di dunia pendidikan ini? Iya. Ya sharing itu yang paling utama sih ya. Saya merasa apa yang sudah kita dapatkan dalam dunia pekerjaan itu bisa tersalurkan saja kepada rekan-rekan mahasiswa ini gitu ya, teman-teman mahasiswa. Jadi saya banyak menitip pesan kepada mereka sebenarnya bahwa di dunia industri kita ini akan begini gitu. Jadi itu yang terus-menerus yang seringkali saya salurkan kepada mereka. Jangan lengah, jangan kita perlu kreativitas dan lain-lain. Itu yang selalu, dan jangan lupa membaca, itu yang selalu saya ingin share dengan mereka gitu loh. Karena di dunia kita itu nggak akan bisa lepas dari itu sih, pengetahuan-pengetahuan seperti itu gitu loh. Itu memang salah satu poin kebahagiaannya ya. Ya, mungkin naluri kebahagiaan saya itu dari situ kelihatan sekarang. Jauh lebih kepada berbagi saja gitu. Tapi emang dulu orang tua Pak Tono guru juga ya? Enggak lah. Enggak ya? Orang tua saya. Berarti mungkin setiap orang punya itu ya. Jadi ketika ya, dia mungkin sudah karena istri saya yang jadi guru, jadi saya istri guru ya? terbawa gitu ya. Oh, Pak Tono ngawinin guru ya? Itu dia lagi ngajar terus ditarik diajak kawin gitu enggak ya? Jadi rupanya berbagi kita ya. Jadi sering diskusi di rumah, di jalan, di tempat tidur maksudnya gitu ya. Jadi lama-lama yang ini juga gitu ya. Itu maksud saya kayaknya secara umum saya melihat memang perjalanan manusia itu di jalan, di karir apapun ada titik di mana dia merasa sudah, meskipun nggak kaya raya tapi merasa sudah
kayaknya di titik ini penuh deh gue. Harus dikeluarin nih gitu. Dan itu butuh orang yang mendengarkan Iya, seperti atau itu, orang iya. yang diajak sharing tadi. Ya, mungkin titik kebahagiaan itu. Pak Tono merasakan itu ya? Iya, barangkali? merasakan itu. Jadi saya berbagi dengan teman-teman mahasiswa itu ada upaya, ya inilah keilmuan yang sudah saya dapatkan selama ini, kan nggak bisa lagi saya diamkan terus ya, tapi justru saya berbagi dengan mereka. Ya, jadi tapi medianya adalah referensi tadi, ya, referensi buku-buku referensi ini yang kita pelajari, dan isu-isu terkini itu menjadi refleksi dari apa yang kita dapatkan melalui buku-buku yang ada ini. Ya, jadi isu baru ini kan sebenarnya isu baru ini kan juga bukan baru-baru amat sih, tapi Iya. pengulangan-pengulangan dari masa lalu yang pernah terjadi kan itu. Ya, dan itu yang bisa kita jadikan contoh kepada mahasiswa-mahasiswa ini gitu. Sebagai baby boomer tuh, Pak Tono merasa masih cukup bisa mengejar perkembangan nggak? Yang cepat banget gitu. Mereka cepat sekali karena kan mereka punya chat GPT sebenarnya. AI sekarang ini kan jelas mereka jauh Iya, lebih iya, canggih iya, kan iya. gitu timbang kita. Tetapi sebaiknya itu justru menjadi bahan materi mereka untuk kita diskusikan kan gitu loh. Itu sih sebenarnya yang kita berharap munculnya adalah apa yang mereka dapatkan dengan teknologi yang sekarang ini bisa menjadi bahan renungan kita di dalam bahan diskusi kita di dalam perkuliahan. Ya. Oke. Jadi ada titik temu antara masa lalu, artinya pengetahuan yang kita sudah dapatkan, dengan mereka yang akan mereka dapatkan gitu loh. Dengan isu yang terkini itu. Ini karena bagaimana tadi pengulangan-pengulangan itu kan sempat terjadi lagi kan di dalam siklus kehidupan ini. Ya, oke. Terkait dengan apa namanya isu ya, isu yang belakangan sering kita diskusikan dengan Pak Tono di dunia akademik juga apa namanya juga berangkat dari pengalaman masa lalu. Saya melihat beberapa tulisan Pak Tono itu terkait dengan gimmick pemasaran di dunia film gitu Iya, ya kira-kira. Jadi pembahasannya tentang Industri film gitu ya. hantu yang bisa yang pandai berjualan gitu. Atau arwah pemasaran. Arwah penasaran. arwah pemasaran. Apa yang Pak Tono temukan apa sih sebenarnya dalam penelitian terkait dengan itu? Oke, ya memang saya sangat tertarik dengan dunia sinema itu sejak lama ya, sejak mungkin kalau Kang Nanang kalau lihat background saya tuh udah mulai kelas 5 SD tuh udah bukan bandel ya, sering nonton film ke bioskop gitu. Oh ya, dulu di mana? Saya waktu itu masih di Cianjur ya, saya Oh, di tinggal. Cianjur. Karena bioskop cuma ada Pak Tono orang Jawa, tiga. orang Sunda sih sebenarnya. Dari namanya Tono Pak, saya Jawa dong Pak. Iya ya, tapi di Cianjur ya. Ya karena ibu saya orang Sunda kan gitu. Oh iya, iya. Blasteran ya. Blasteran, saya janda jadinya ya. Janda. Ya, jadi ketika kecil itu mungkin dari background itu dulu saya senang akhir ke sinema itu adalah ayah saya adalah orang yang mungkin dikenal di daerah Cianjur itu. Jadi kalau saya nonton bioskop itu cuma cukup bawa surat dari atau dibuatkan ayah dari ayah ya, biar mesti dibuatkan surat untuk nonton gitu ya. Kata BLC gitu ya. Jadi nonton tuh nggak pernah bayar gitu kan. Bukan dari situ tiket dari ya? kelas 5 jadi saya terus sampai akhirnya kita kan punya majalah sinema waktu itu. Sampai ke sana saya bareng-bareng dengan Mas Norka bikin majalah khusus untuk film. Norka Masardi. Iya, dengan Norka Masardi. Di sini? Iya, di Jakarta waktu itu. Ya. Kemudian akhirnya saya kembali lagi ke dunia PR-nya gitu ya. Oh. Jadi sempat juga jadi di jurnalis ya sebagai wartawan film lah waktu itu ya, kemana-mana wawancarai gitu ya, seperti itu. Nah, tadi terkait dengan marketing di industri film, terutama film horor. Ini kan karena memang genre yang sangat digemari di lokal kita, domestik kita ini yang berbau urban legend ini sangat-sangat ini sekali. Ya. Jadi banyak para PH atau banyak para pemodal memang memanfaatkan momen-momen itu untuk sebuah pasarnya ya. Sejak zaman Susana itu kan juga kita ini kan paling laku hanya di film horor itu gitu loh. Nah, jadi ketika kita mengamati tentang saya dengan Mas Edo tuh, Mas Edo kayaknya ada
link yang sama dengan saya. Ya, beliau emang film ini. Iya kan, ke itu nah, kita coba bahas tentang film lokal kita deh, film domestik kita nih, Oke. horor domestik kita nih kayak kok bisa sampai booming gitu, itu kenapa terjadi seperti itu? Nah kita coba riset tentang itu. Misalnya KKN di desa Ya di Desa Penari, Penari. kenapa sampai hitsnya misalnya gitu ya? Karena ini baru sejarah katanya bahwa penonton itu sampai 1 juta lebih. Ya, Sebuah judul film ini luar biasa memang sepanjang sejarah film perfilman nasional kita gitu. loh KKN itu berapa? Bukan 1 juta lagi. 1 juta, 1 juta. 1 juta lebih. Untuk 7 juta. 1 juta mas, kalau nggak salah. 7 juta ya Pak Bu Produser? Coba dicari deh. Oh 6 juta ya? 6 juta ya? 6 juta. Sampai Pokoknya 10 begitu juta, lah. sorry 10 juta. 10 juta. 10 juta ya? Kok 1 juta saya kecil? 10 10 juta. mah sedikit tuh. Ya 10 juta itu yang akhirnya itu menjadi Jadi titik perbincangan kan? bukan Penasaran. perbincangan. Artinya kita sebagai pengamat mulai ini adalah titik keberhasilan sebuah film. Tapi sambil ngopi ya Pak? Mangga. Iya, sebuah film horor gitu kan ya. Heeh. Yang selama ini kan didominasi oleh film-filmnya horor-horor yang inilah gitu ya. Yang kalau dari cerita sih ya nggak terlalu beda juga dengan Sosok lah ya. sosok juga gitu. Tapi kenapa menjadi booming ini yang kita lihat? Karena di sini letak media lagi kembali lagi. Publisitas itu yang akhirnya menjadi memperkuat itu. Ya sama sekarang ada media sosial di mana di situ mereka mengerahkan kegiatan promosinya itu melalui media sosial, terutama melalui Instagramnya gitu. Selain KKN di Desa Penari, film apa lagi Pak yang gimmicknya berhasil gitu? KKN juga berhasil dengan gimmicknya ya. Mereka di mana mereka menyiapkan stand ya di kalau nggak salah di teater di mana ya kalau nggak salah teaternya tuh di Kuningan. Apa tuh rumah Kuningan tuh ya? Kalau nggak salah ada film satu lagi Danur tuh ya. Oh Danur ya. Jadi dia bikin kayak kursi kosong di bioskopnya atau di mana gitu ya. Di dalam bioskopnya. Di dalam bioskopnya. Seolah-olah itu Untuk nggak boleh seolah diisi itu karena sengaja untuk apa namanya seolah itu adalah bentuk apa ya namanya orang-orang yang gaib lah yang bisa di sana duduknya menyediakan kayak seperti bagaimana di mana Pelabuhan Ratu misalkan ya kan ada satu kamar yang tidak boleh ditempati misalkan karena itu kan mistisnya seperti itu. Oh iya betul. Jadi dibuat seperti itulah, dibuat adegan dan itu kan menjadi keunikan itu akhirnya menjadi bahan materi berita kan Kang gitu. Bahan materi berita itulah yang akhirnya diekspos terus menerus oleh si media. Nah itu ya maksud saya kita ini perlu satu kreativitas yang seperti itu sehingga media mau membuat news tadi menjadi sesuatu yang ini beda loh dengan yang lain. Ya, nilainya di situ sebenarnya nilai kebaruannya misalnya gitu ya. Itu sih. Mengeksplorasi atau mungkin juga mengeksploitasi apa mitos-mitos kayak gitu itu bisa menjadi bagian dari gimmick ya kalau di kita ya. Iya masih seperti itu ya. Kita lihat acara Itu khas acara Asia TV nggak sih? juga. Khas Asia atau Indonesia gitu? Khas Asia ya. Asia termasuk Thailand juga kan masih seperti itu. Thailand, Jepang. Kalau Korea saya nggak banyak ya, nggak tahu ya kalau Korea saya karena memang ada sih, tapi Korea lebih banyak Jepang kalau nggak salah Jepang sama Thailand lah seperti itu. Atau kayak di Barat misalnya atau di Amerika gitu? Menurut Pak Tono ada nggak gimmick-gimmick semacam itu? Mereka bikin juga gimmick-gimmick, tapi kan lebih kepada suspense-nya gitu. Mereka kan di Amerika seperti itu, bukan kepada ritual-ritualnya seperti itu. Itu yang membedakan kalau kita bicara genre horor atau genre suspense antara Hollywood dengan Asia seperti itu ya. Kita lebih banyak kepada apa namanya gaibnya itu tadi gitu. Gaibnya itu. Gaibnya itu yang menjadi. Ya misalnya kayak KKN di Desa Penari itu saya inget sih, saya waktu itu nggak aktif banget tapi baru-baru lah ya, baru seneng baca dulu. Sekarang tuh disebutnya UTAS atau TRID dulu tuh apa ya disebutnya saya lupa. Pokoknya yang apa nge-tweet banyak gitu lah ya. Oh iya. Jadi bahan ini apa namanya followernya gitu ya, follower itu. Dia satu orang nge-tweet panjang bercerita dikasih nomor kayak gitu kan terbatas kata yang harus di ini kan. Butuh keterampilan kan untuk bercerita dalam beberapa kalimat satu tweet nyambung itu saya gitu ya.
baca Coba gitu runtut cerita itu, dan itu diturunkan dari blog atau dari apa gitu, kalau nggak salah. Meskipun saya tahu itu adalah bukan fiksi ya, meskipun saya tahu itu bukan sesuatu yang ingin saya percayai, tapi saya berpikir bahwa boleh jadi memang pengalaman-pengalaman seperti itu hidup di sebuah tempat dan diyakini oleh sebagian orang. Saya lebih suka menghargai itu, dan saya baca itu. Sampai kemudian ada titik di mana saya mendapatkan komen gitu, atau baca komen dari orang yang juga punya punya kemampuan Indra, bukan ya dia bidangnya itulah ya gitu, misalnya mistik, pemasaran. Oh, pemasaran. Ya, bidangnya itu, terus dia komen gitu. Iya juga ya, saya baru sadar juga. Dia bilang, gue yakin nih, kata dia, ini tuh cuman prolog untuk produk, entah film atau apa. Dia bilang gitu, dia menduga itu. Tapi itu agak lama tuh jarak dari, saya ingat jarak dari cerita itu trending ke munculnya cerita produk itu agak lama gitu. Ya butuh waktu tadi, mungkin timing tadi kan ya. Memang akhirnya ya kita bisa mengukur kayak sejauh mana sih orang akan jenuh baca ini, kemudian baru kita munculkan. Tapi bahwa cerita itu juga sebenarnya disiapkan sangat mungkin ya Pak? Sangat mungkin. Dan dalam itu strategi memang pemasaran tadi ya. Itulah yang namanya tadi kreativitas itu gitu loh. Oh. Membuat kontennya itu Jadi meskipun jauh gitu, misalnya tahun ini kita siapin nih ceritanya, trending nih cerita horor itu, terus jeda baru produksinya juga lama, editing. Nah kan butuh informasi terus, butuh publikasi terus kan. Ya. Jadi audiens di luar sana tuh tahu ada sesuatu ini loh gitu, yang dia bisa dia masih ingat tuh peristiwa tadi gitu. Misalnya yang Kang Nang baca tadi, kalau kita diekspos lagi dengan berita atau dengan sedikit wawancara, sedikit apa, kan orang juga akan lupa. Ya, karena di sini lah makanya letaknya kekuatan media tadi kan, kalau kita bilang ya enggak. Itu harus di-maintain ya? Dia harus di-maintain memang. Kapan kita 2-3 tahun tetap harus di-maintain ya? Maintain banget. Kan kalau kita lihat, kalau kita bandingkan misalkan kalau kita bicara tentang produk film, Hollywood itu bikin film kan nggak dalam waktu yang cepat kan. Betul. Iya kan, dia 2 tahun sebelumnya, sebelum dirilis sekarang. Jadi apa? Itu tadi maintenance beritanya aja gitu loh. Mulai dari tadi ceritanya seperti apa, kemudian siapa sutradaranya aja udah jadi berita gitu kan. Jadi maintenance itu yang secara terus-menerus itu yang menjadi orang akhirnya ingat sampai akhir kapan sih mau ditayangkan ini gitu. Itu memang lumayan mengaduk-ngaduk respon dan imajinasi penonton ya. Apalagi kalau kita bahas dengan ceritanya misalkan gitu kan ya. Iya, maksud saya itu karena sebelumnya kan asumsi kita tentang film itu adalah ada urban legend dulu, lalu orang film bikin gitu, based on itu. Bisa begitu. Rata-rata kita kebanyakan begitu kan. Itu ya. Ya, kebanyakan kita bikin dari urban legend. Atau ini cerita viral, oke lah, tenar, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan ternyata ada fakta di mana sebenarnya. Ya memang yang viralin juga mereka. Itu perjalanan itu di maintain. Betul. Hasil penelitiannya kira-kira sampai ke situ ya Pak, menunjukkan itu ya. Jadi memang tempat rekayasa gitu ya, satu tempat, ya bukan tempat rekayasa, ada suatu tempat yang dianggap punya itu dijadikan bahan kisah untuk dijadikan sebuah tayangan gitu. Gimik atau kreativitas semacam itu memang dulu tidak ada ya, misalnya zaman-zaman Susana tadi itu. Kita kayaknya dulu nggak deh, kayak sangat polos banget deh, kita hanya masuk ke dalam urban legendnya aja gitu kan. Saya juga dulu nggak tahu juga sih. Saya cuma nonton doang layar tancap misbar ya, gitu. kita kan belum terlalu serius gitu kan. Nggak terlalu mikirin. Pak Tono waktu itu zaman itu udah merhatiin ya pemasaran. Setidaknya kalau waktu itu kan memang orang animo nonton aja kan gitu. Iya, betul. Kenapa? Karena di dalam dunia film itu kan ada 7P kan ya, yang paling menentukan kan gitu ya. Apa tuh, Pak? Ada P itu P produk ya. Kita kan sama-sama orang Sunda ngomongnya. Ada produk, ada price, ada place gitu kan. Kemudian juga ada people, ada promotion, ada physical evidence, dan juga ada partners. Nah, mungkin partners ini dan promotion ini saling bermain kan ya. Kalau zaman Susana itu mungkin masih media aja kan, media orang kalau nggak manfaatkan radio, ya paling juga media surat kabar atau majalah kan gitu. Tapi tetap kan gaungnya itu yang kuat gitu. P7 ya?
7 PA gitu. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pas. Pas-pasan. Itu yang diingat terus ya. Sejak bapak-bapak banget. Zaman banget itu. Iya, zaman dulu. Film. Menurut Pak Tono, gimmick-gimmick semacam itu potensinya masih akan bertahan berapa lama di negara kita lah ya, untuk berbagai jenis film lah tentu saja, bukan hanya Saya pikir akan terus dimanfaatkan oleh para pemodal kita, para industri film. terutama di horor ya. Ya nggak semuanya juga, nggak di horor. Hampir semuanya menurut saya, ya kalau di horor itu memang diperlukan suatu, apa yang di kita ini masih gaib tadi, makanya kan diperlukan suatu suasananya itu, dibikin atmosfernya dulu, physical evidence-nya dulu yang dibuatkan gitu loh. Dibuatkan suasananya itu, sehingga orang mau memperhatikan itu. Kalau film horor masih seperti itu loh, harus dimanfaatkan situasionalnya seperti itu. Dibangun dulu kan. Masih akan sangat mendukung ya, Ya, karena secara sosial budaya kita masih memang akrab kan masyarakat seperti kita itu. masih identik atau masih apa ya, lekat banget Iya, dengan dengan seperti itu kita ini. karena kita juga mungkin sama begitu, masih kita bilang bahwa itu tahayul gitu misalnya. Pak Tono takut nggak sih sama hantu? Insya Allah saya rasanya bukan ini ya, nggak terlalu ini juga gitu. Saya juga kalau secara lisan mah nggak takut gitu. Iya, iya kan? Karena nggak, ya terus terang nggak pernah jumpa gitu loh kan masalahnya gitu kan. Terus ada pikiran nggak boleh juga percaya sama gitu-gituan gitu. Gitu-gituan maksudnya sama ini hantunya. Bukan orang gitu-gituan ya, hantu gitu-gituan. Kok jadi gitu-gituan? Ya maksudnya yang Tahayulnya tadi. Ya tahayul tadi itu. Tapi faktanya susah juga sih saya kalau misalnya di satu tempat ada sumurnya di belakang, sumur timba, terus saya harus wudhu di situ nimba sendiri, nggak ada, saya nggak bisa ngebayangin Iya, juga nggak bayangin, perasaan iya. saya gimana. Kan itu sih, kalau itu udah uji nyali namanya kan. Itu udah namanya. Kalau uji nyali kan lain lagi dengan kita percaya kan. Kayak itu boleh dibuktikan dengan itu kalau gitu loh. Dulu ada di sebuah rumah besar gitu, posko, di belakang ada sumur bekas gempa di Bantul itu. Itu saya malam-malam itu nimba. Krek itu suaranya bunyi lagi kan ya. Iya. Ya Allah, ini air apa-apa ya gitu. Takut kepala aja gitu ya, sama rambutnya gitu. Ingatan saya adalah ingatan tentang film tiba-tiba. Karena ya, pasti kan punya memori yang banyak kan tentang film-film tahayul itu kan gitu ya. Ya. Jadi, serasional apapun gitu. Pasti. Ya muncul lah pada saat-saat yang seperti itu suasananya mendukung kan kayak. Jadi physical evidence tadi yang Nah, memperkuat sekarang gitu kita loh. sampaikan itu bahwa saya yang serasional ini pun punya perasaan itu. Maka orang-orang pemasaran itu, iya gua sikat terus nih gitu. Kita Makanya masih terus bocorin kan film rahasianya horor lagi kita ini ya. Tapi ya mungkin nggak ada belum ada sukses si KKN tadi. Faktor yang utama dari KKN sukses itu karena kita kan baru saja lepas dari masa pandemi. Betul. Ya, kemudian jadi ada masyarakat yang kayaknya udah saatnya nonton kan gitu loh. Jadi orang beli tiket tuh juga kadang-kadang hanya untuk melepaskan. Gue rindu banget sama bioskop kan gitu. Datanglah mereka, walaupun mungkin ya bukan menjadi pilihan pertama nonton itu. Iya, Mungkin bukan pilihan, tapi karena dia ingin suasana baru untuk menonton. Tadi setelah sekian lama mereka tidak datang ke teater atau ke sinema, ke Cineplex seperti itu. Di luar itu kalau secara umum apa sih tantangan yang Pak Tono lihat di dunia PR sekarang ini? Pertama, kecepatan dari informasi itu sendiri kan. Oh, oke. Media sosial itu jelas membawa pengaruh yang dahsyat ya di dalam penyebaran informasi, yang tiba-tiba saja kita mendapatkan isu yang luar biasa datangnya itu kan. Dan ini kan unpredictable sekali. Dan kita sebagai orang PR kan harus benar-benar siap untuk menghadapi seperti itu. Itu yang di era sekarang ini seperti itu ya. Jadi tidak lagi kita bisa bekerja dalam arti 9 to 5 ya, dari jam 9 sampai jam 5. Kita anytime saja kita harus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Anywhere, any place kan gitu, dari mana saja. Apalagi kita udah terbiasa dengan work from home misalkan itu, atau work from anywhere, maka itu adalah menjadi tugas-tugas yang harus kita lakukan di era sekarang ini sebagai PR tentunya. Baik, Pak Tono, terima kasih banyak untuk obrolannya yang singkat ini. Mudah-mudahan dalam waktu kita ketemu lagi dengan topik Insya yang Allah. berbeda.
Terima kasih Kang Nalang kesempatannya. Terima kasih, terima kasih. Ya teman-teman, kadang-kadang kita sering meremehkan sesuatu hanya karena kita melihat dari kata yang kita tahu saja. Misalnya periklanan, gua bisa tuh periklanan gitu. Misalnya kayak gitu. Bikin iklan apa sih susahnya gitu. Gua kreatif, copywriting gua bisa nulis kayak gitu. Atau pemasaran, memasarkan sesuatu, membangun awareness atau kesadaran, bisa lah itu gua lakukan. Ternyata setelah kita dalemin sesuatu yang simpel itu tidak sesimpel itu. Masing-masing memiliki keunikan, kedalaman, keluasan, dan memang harus dipelajari. Itu sebabnya ada peminatannya atau ada program studinya. Apalagi di tengah zaman yang terus berkembang dan semakin kompleks. Karena itu pesan Pak Tono tadi, sudahlah banyak baca gitu, terutama banyak baca dan peka, latih kreativitas, dan seterusnya gitu kira-kira. Semangat, terima kasih banyak untuk tetap berada di tangga merah, tempat kita belajar naik dengan antusias dan turun dengan ikhlas, tetap cerdas, selalu waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.